Jadi, oke. Hmm, oke, halo guys semua. Welcome back to XU Podcast. Thank you sudah nyempetin waktu-waktu kalian untuk nonton live-nya kita. Iya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial gitu. The one and only Kak Kevin Nobel. Oke, Iya. kasih sapa semuanya tuh. Halo, selamat menonton live kita, yaitu Cinta versus Karir. Oke, let's go. Mantap. Kalau kalian ikutin gua di TikTok, itu gue sering ngomongin tentang cinta-cintaan. Atau ya anime-anime juga sih. Tapi gue lebih ke cinta-cintaan juga. Soalnya view-nya gede. Terus, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang cinta dan juga karir. Apakah karena percintaan karir lo bisa hancur atau justru mensupport karir lo? Gua dari kota Jambi, sekarang sudah umur 23. Udah tua ya? Enggak, Itu kelihatan aja kayak sih umur kayaknya. 23 loh. Nggak kelihatan ya? Bagus. Enggak kelihatan sama sekali. Ini nggak jilat kan? Enggak, sungguh aku enggak bohong. Enggak bohong, Oke, oke, aku oke. enggak bohong. Mungkin kita mulai dari yang pertama gitu. Jadi, Koko sebelum jadi content creator, Ya. kesibukannya Koko ini apa aja gitu? Kebetulan saya tuh ada usaha kecil di Jambi kan. Itu usaha mie pangsit gitu kan. Itu saya Oh, buka dari jam 6 sampai jam 12. Nah, setelah itu ya beres-beres untuk usaha dan siangnya itu biasanya aku pakai untuk ngebuat konten. Nah, malamnya baru kayak istirahat gitu loh atau nggak mau ngebuat konten lagi ya bisa aja sih. Awalnya iseng main TikTok. Jadi tapi keisengan itu ngebuat ada satu videoku yang viral jadi ya semangat gitu loh. Nih, jadi kalau udah dikasih view yang gede kan pasti kita mau ada peluang nih. Ya kita kejar. sampai sekarang sebenarnya agak susah nggak, Ko? Atau sekarang sudah kayak kan sudah biasa gitu, jadi udah biasa. Tapi sebenarnya ada kesusahannya nggak? Hmm, susah-susah gampang sih ya. Soalnya kalau kayak aku nih yang notabene-nya masih ada kerjaan lain kan selain ngonten kan ya. Jadi kayak bener-bener ada satu waktu itu misalnya kan siang aku ngebuat kontennya, tapi waktu siang itu kayak bingung gitu mau buat apa, walaupun sudah sampai, maksudnya kayak sudah jadi keseharian, tapi masih aja kayak bingung mau buat apa kan. Karena setiap konten konten kita tuh dari TikTok sendiri tuh cepet banget perubahannya. Maksudnya kayak ikutin trennya Hmm. tuh bener-bener cepet banget kalau tren TikTok. Hari ini ada tren ini, besok sudah hilang trennya. Atau ada tren lain lagi. Nah kita kan harus ikutin tuh. Kecuali Hmm. kita ada niche-nya kan. Kayak maksudnya kayak ada satu keunikan. Nah itu baru views kita bisa gede di TikTok tanpa ikutin tren. Tapi kalau untuk awal-awal kan kita ikutin tren. Ada kayak misalnya otaknya lagi kerjanya bagus nih, maksudnya kayak kontennya terpikir nih, apa gitu kan. Tinggal ditulis terus dijadiin video. Tapi kalau gua biasa sih, gua tulis dulu konten apa yang mau gue buat. Misalnya kayak cinta-cintaan atau script, meme, atau kayak gimana. Pokoknya ter-script dulu, baru ntar dieksekusi lewat video gitu. Kalau nggak ada skripnya kayaknya tuh terlalu menghabiskan waktu lumayan banyak. Jadi skrip mempermudah kita sih untuk ngebuat konten gitu. Skrip biasanya kayak membuat kita agak lebih tertata gitu kan ya. Jadi makanya terkonsep Setuju. gitu. Nah, Heeh. ada nggak kok kayak skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang content creator yang menghibur kayak Koko ini? Gimana ya? Eh, Skillnya sih, kalau menurut gue itu bener-bener gigih aja sih. Kayak lo beneran ngelakuin sesuatu tuh konsisten, ya, gigih. Dan maksudnya sesusah apapun hari itu, gue dulu sebelum nge-TikTok, sebelum maksudnya dapat followers segini, view segini, like segini, itu gue selalu ngomong ke dalam diri gue, sesusah apapun konten yang gue buat, maksudnya kayak event gue nggak tahu nih hari ini mau buat apa. Pernah tuh sampai kayak, aduh hari ini mau buat apa ya? Sampai mikirnya sudah mumet banget, tapi pokoknya harus buat. Event kontennya jelek, event pun kontennya itu nggak terlalu bagus, tapi lo harus tetap buat. Soalnya ada orang yang nonton lo. Jadi kalau misalnya lo konsisten terus, itu juga jadi kebiasaan. Nah kalau jadi kebiasaan, lo ngelakuinnya tuh jadi
nggak ada beban. Maksudnya masih beban sih, tapi kayak sudah biasa aja. Kalau menurut gua sih kayak gitu. Dikit-dikit ngebukit. Nah, itu tuh selalu tuh. Dikit-dikit ngebukit. Jadi bener-bener walaupun tiap hari satu video, kalau sudah sampai 1,5 tahun sudah berapa video? Sudah kayak sudah mau 500-an video. Jadi dari 500 video itu nggak mungkin kan nggak ada satu pun yang nge-up gitu loh. Nanti ada saatnya ketika, oh video yang aku buat nge-up nih, banyak nih views-nya. Pasti itu jadi semangat lagi. Dari satu video bisa jadi 2 video per hari, 3 video, bahkan lebih. Kalau ngomongin posisi kakak menjadi seorang content creator, hal yang Ya. paling ditakuti gitu. Oh, hal yang paling ditakutin ya. Jadi sebagai content creator ya, takut misdirection aja sih. Kayak pesan yang kita mau sampaikan itu nggak sampai ke netizen. Kadang kita tuh maksudnya ngejokes, tapi ada sometimes kayak netizen tuh serius banget gitu kan. Gua pernah sampai kayak gua kan nge-meme gitu kan. Tapi Hmm. gue gak tahu ya, netizen Indo tuh kayak ngebuat seolah-olah gue tuh seperti itu orangnya. Ngerti gak sih? Kayak gue misalnya ngemin jadi orang bego nih. Kayak ya Oh, ekspresinya pasti iya. orang bego kan. Maksudnya kayak gimana gitu. Nah, tapi gue benar-benar dikatain bego. Ya maksudnya, gue kan maksudnya menghibur gitu ya. Jadi hal yang pengen gue takutin itu satu misdirection sama mental kita sih. Apakah mental kita sanggup untuk menghadapi komen-komen atau hujatan-hujatan yang kayak gitu. Soalnya sekali kena kasus itu, misalnya kita ngebuat salah satu kesalahan nih di media sosial atau platform TikTok kayak platform media sosial manapun, kalau kita sudah ngebuat satu kesalahan, tapi kita mentalnya nggak kuat, itu kan banyak banget tuh netizen yang bakalan kayak, aduh, ini kok kenapa sih? Ah, lu banyak bacot, lu gini 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 gini. Kalau mental lu nggak sehat, itu bisa kena mental banget sih, bisa mental breakdance. Jadi hal yang pengen gue takutin ya mental gue yang nggak siap itu. Jadi sebenarnya kalau pesan kita bisa disampaikan kan itu oke banget gitu loh. Kayak misdirection gitu. Kita sekali jelek di media, bakal susah naik lagi gitu memang. Bahaya memang. Ya, dan Nah, sekali turun itu banyak banget yang maksudnya ngehujat gitu loh. mm-mm. Ngerti gak sih? Kayak Iya. ngebuat satu kesalahan, tapi kesalahan itu sebenarnya simple banget. Bahkan bisa dibilang terhapus gitu lah sama konten-konten kita yang lain, tapi karena satu kesalahan itu, jadinya kayak gagal semua. Kadang ada juga yang beberapa, kayak gue lihat ada yang sampai self-harm, ada yang kayak sampai mikirin banget, overthinking, itu kan termasuk juga tuh. Jadi kalau jadi creator mah, Iya. saran gue, kuat-kuat mental. Kalau aku sih ya, kalau menghadapi head comment itu gue lebih ke kayak lihat komen bagus juga, jangan lihat head commentnya aja. Jadi misalnya memang ada satu postingan gue mungkin yang head comment banget, semuanya head comment gitu ya. Tapi gue coba untuk nggak lihat itu, gue lihat komen gue yang lain, gue lihat karya gue yang lain. Oh ternyata ada komen yang bagus juga, ya gue ambil yang bagusnya aja. Yang head sebenarnya sih, kalau menurut gue head comment itu lebih ke mereka yang nggak ada kerjaan sih, kayak maksudnya mau menyebarkan kebencian aja gitu. Ngerti gak sih? Jadi jangan ditanggepin. Beda kalau sama kritik beda ya. Kalau kritik kan memang kayak ada dikasih banyak-banyak tuh kayak misalnya, "Kak, jangan kayak gini lagi dong. Gini 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 gini, gini," gitu loh. Kalau head comment bener-bener kayak, lo bacot lu, lu kerjaannya nggak bagus, konten lu jelek banget kayak gitu-gitu. Nah itu head comment, tapi kalau kritik sebisa mungkin gua take handle sih. Maksudnya kayak bener-bener gua denger. Karena itu bisa membangun gua juga ke depannya. Lihat dari konten-kontennya Kak Kevin, itu kan membahas tentang anime and Japanese gitu kan. Nah, Kak, boleh bahas sedikit nggak gitu, kayak tentang hobi animenya Kak Kevin? Oke oke, ini gua bahas tentang hobi anime nih. Ayo yang suka anime Nah, mana suaranya? Yang di live ini yang suka oh, anime mana suaranya? Gua tuh dulu suka anime dari SMP kali ya. Cuman SMP sampai SMA tuh gue benar-benar enjoy gue punya kehidupan SMP SMA. Kayak kehidupan sekolah gue benar-benar enjoy deh. Jadi kayak gue kurang ada waktu untuk nonton anime lah atau kayak gimana gitu kan. Itu sampai kuliah, terus gue putus sama pacar gue habis kuliah.
Nah itu gue bener-bener gabut kan, maksudnya kayak gue gabut, gue galau, gue gak bisa move on gitu kan. Jadinya terus teman-teman gue, kebetulan circle gue yang setelah habis kuliah itu kebanyakan teman-teman gue juga nonton anime. Jadi gue kayak Hmm. dalam circle itu tuh gue gak ngerti apa-apa. Jadi kalau mereka cerita gue diam. Ya nggak tahu apa gitu kan. Nah, jadi akhirnya gue kan ada bibitnya tuh suka anime dari SMP kan. Nah, jadi akhirnya Hmm. setelah kuliah dan gue putus, gue coba tuh untuk nonton anime lagi. Nggak taunya memang fun sih menurut gue. Menurut gue kayak kalau anime tuh lu bisa mengekspresikan sesuatu yang nggak bisa diekspresikan di dunia nyata. Maksudnya kayak kesedihannya pun jujur gue lebih dapet sih di anime. Apalagi kalau ada kayak yang ada yang mati gitu kan. Itu kayak bener-bener ya sedih karena ketika dia mati lo nggak bisa lihat lihat karakternya lagi udah. Banyak sih anime tuh kayak genrenya banyak kan. Jadi kita bisa pilih oh mau romance kah, mau action kah. Dan gua nonton anime tuh juga waktu tuh pas banget sama Attack on Titan lagi hype-hype-nya. Jadi Oh ya ya. gua jadi gua cobalah untuk ngebuat konten anime di TikTok karena menurut gua itu kan kayak keresahan gua kan kayak misalnya gua nonton anime nih tapi animenya kok kayak gini banget sih kayak jalan ceritanya kok kayak gini sih. Nah, gue buat keresahan gue lewat meme di TikTok tentang anime. Setelah itu gue coba buat, view-nya ada nih, view-nya gede nih, penonton suka nih. Ya, gue buat lagi karena maksud gue selama ada peluang untuk ngebuat konten apa, ya gue buat konten itu. Karena gue mengikuti yang penonton gue suka gitu loh. Dan gue juga nambah list konten gue jadi kayak bukan cuma cinta doang, bukan cuma meme doang, tapi anime juga gitu. Jadi kan jadinya lumayan banyak juga orang-orang yang bakal nonton atau ada juga tipe-tipe penonton gue tuh jadi maksudnya ada yang anime lovers, ada yang eh, bucin-bucinan, ada juga yang suka meme gitu kan. Jadi beragam gitu. Jadi karena keberagaman itu juga itu ngebantu gua banget dalam ngebuat konten yang gua buat konten itu tiap hari. Jadi misalnya kalau gua Hmm. bingung mau buat konten apa hari ini, gua bisa mikir dari 3 genre itu ada konten anime, ada konten cinta-cintaan, ada konten meme. Gak harus mentok ke cita-cita terus. Kan pasti pasti Bosen. butek kan maksudnya pikiran gua bosen banget dan kita kan nggak bisa terus ngelakuin itu terus kan pasti bosen juga. Anime ini bisa kita Hmm. bicarain ke audiens kayak netizen tuh juga ikutan komen gitu loh. Seru sih. Gue kadang kayak baca komen gue, misalnya gue ngepost konten ini nih, followers gue pada ngomong, bang sama bang, gue juga ngerasain sakitnya, oh bang sama, gue juga happy banget gitu dengarnya. Ya itu ngebuat gue ada feedback berarti, itu ngebuat gue juga seneng sih. Paling seneng kata-kata Kak Kevin yang tentang dimana platform sebagai mengekspresikan. Itu aku Mm-mm. setuju Iya banget. bener. Aku juga nonton gitu aslinya. Tapi kok Mm-mm. AOT sebenarnya aku belum ngikuti karena nunggu sampai akhir dulu aku. Karena aku nggak mau Setuju, nyadek-nyadek setuju. gitu. Ini Sekali. benar-benar gantung banget sih ini, sumpah. Oh ya, dan juga ternyata banyak banget konten kreator yang ngebuat anime juga kontennya. Jujur, gue sampai, ternyata banyak juga ya. Gue juga sampai ada ikutin beberapa konten kreator yang dari buat anime dia bisa sampai ngebuat baju, ngebuat usaha sendiri di platform Oh, dia, di ya. platform TikTok dia promosiin. Itu menurut gue sebuah peluang sih. Lo suka anime, lo hobi anime, dan lo bisa jadiin itu something. Itu good sih. Kayak kadang ada yang ngegabungin OP-OP-nya terus digabungin jadi satu itu keren banget. Tapi akhir-akhir ini gue juga suka nonton Korea drama sih. Akhir-akhir ini Oh, barusan. Jadi kayak yaudah nonton aja semua. Mana tahu bisa dijadiin konten kan. aku juga nunggu Vincenzo aslinya nih. Katanya baru selesai gitu. Baru selesai. Aku baru nonton Ah, episode 6. Sumpah seru banget, sumpah seru banget, sumpah seru banget, seru 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 seru. lebih suka anime atau manga aslinya? Gue suka anime sih. Gue lebih suka anime daripada. Gue gak banyak baca manga. Kecuali yang gue penasaran Hmm. banget itu gue baca tuh. Tapi kalau untuk baca manga gue gak terlalu ini sih. Soalnya gue merasa anime itu lebih bisa menyampaikan aja ke gue. Kayak maksudnya lo lihat visual, lo lihat suara, lo lihat ekspresi yang lo maksudnya kalau di manga ya nggak ada suara gitu loh. Terus ketika lo nonton anime lo sudah tahu oh endingnya bakal kayak gini.
Kan jadi kayak gak seru gitu loh kalau lo sudah baca manga kan nonton anime kayak oh gitu. Kemarin Demon Slayer keluar yang movie kan ya. Ah Nonton nggak? ya, Nah, sudah. itu kan sebenarnya ada manganya. Tapi gue sengaja nggak baca tuh biar dapet di movie-nya kayak gue bener-bener mewek banget coy. Supaya itu bagus banget. Tapi beda kalau gue sudah tahu ceritanya ya. Karena temen gue ada yang sudah tahu ceritanya dia kayak oh memang kayak gini sih ceritanya dia nggak ada terlalu alay gitu berekspresinya kayak gue. Dia nggak ada sampai mewek gitu. Aku juga pas nonton itu Demon Slayer, Hmm. tuh aku duduknya itu agak dipucukan gitu. Aku agak gini, habis itu pakai masker. Ini agak, aduh kenapa nih? Nangis. Kok bawang Bagus gitu ya? banget memang. Bagus, Bener bagus bagus, bagus, memang. bagus. Menurut gua anime bisa lebih mengekspresikan aja sih, makanya kayak gitu. Ya, betul. Tapi Hmm. K-pop atau film-film Indonesia lainnya juga nggak kalah good sih. Kita ngomong si Tanjiro nebas. Nah itu ada visualnya gitu, kayak Iya, yeah, yeah, air benar, benar, muter, benar. itu Heeh. kerasa pas gitu. Daripada kalau kita baca manga, loh kok, aduh, Ya cuman B ya aja gitu. kan kayak gue pernah sih baca manga sampai lumayan mewek juga itu kayak pas Naruto mati itu kayak aduh salah Waduh. satu ini gue mati nih gitu kan kayak tapi nggak jadi mati Kuramanya yang is dead gitu. Ah, Kok gue spoiler hmm, ya iya. secara nggak langsung nih. Oke, itu dari pembahasan kita hobi. Sekarang kita masuk ke topik inti. Apa Yuk, intinya? apa Percintaan. tuh? Aduh. Iya, karir versus cinta. Terus Aduh cinta. ini gua relate banget sih kalau yang ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, oke. Oke, Momen ini mantep. Langsung kita up. Di up dong, guys. Ayo kita up. Ayo kita up. Nah, untuk pertanyaan paling awal untuk Kak Kevin sendiri, kan kakak Oke. juga sering ngomong cinta, expert di hal Enggak. percintaan. Nah, Expert ya. Expert. Yaudah, oke, oke. Let's say like gimana that. expert? Let's say, Hmm, let's say. apa sih yang mendorong Kak Kevin untuk bikin konten tips cinta gitu? Oke, ini gue mulai Hmm. dari satu cerita gue yang lumayan ngebuat gue termotivasi untuk ngebuat konten-konten itu terus. Oke, jadi itu pertama kali gue buat, itu view-nya lumayan gede, jadi gue lumayan suka sih. Jadi gue buat Hmm. terus, gue buat terus, gue buat terus. Dan suatu ketika itu banyak banget yang nge-DM gue, Kak, thank you ya. Gara-gara kakak gue jadian. Kak, gara-gara video kakak, thank you ya tipsnya gitu. Gue baikan sama cewek gue. Itu gue bener-bener kayak, "Hah? apakah tips gue yang gue kasih itu bener-bener ngefek gitu ya?" Tapi gue bener-bener, jadi gue tanya kayak, ih, ini serius ya? Lu beneran jadian? Dia bilang, iya kak, gue gak bohong. Ini gue kasih chat screenshotannya. Pup, muncul chat screenshotannya. Dan itu persis sama kayak yang gue kasih. Gue udah buat kayak cara say sweet thing gitu loh. Sweet talk ke cewek. Gue udah buat tips-tipsnya Hmm. kan. Dia benar-benar ngelakuin itu. Dan ceweknya jadian sama dia. Gue kayak, oh my god. It is real. Tapi itu benar terjadi. Nah, dari situ gue kayak, oke, gue harus ngebuat lagi. Gue mau banyak orang yang jadian menaburkan asmaranya ke orang-orang lain karena tips gue. Itu aja sih. Banyak gue gak bohong, lumayan ada sih. Kadang juga dulu gue buat yang kayak sedih-sedihan. Gue juga buat kayak kalau misalnya lu patah semangat jangan intinya kayak konten motivasi gitu deh dan itu juga banyak yang kasih Hmm. feedback ke gua kak thank you banget kak gini gini intinya feedback ke gua yang gua dapet itu positif so gua juga pengen ngelakuin itu terus jadinya gitu Karena ada si tadi itu yang terinspirasi, banyak. termotivasi. Nah, makanya. Jadi kayak lu secara nggak langsung melakukan hal yang baik gitu kayak oh Hmm. ini orang Hmm. jadian gara-gara gua nih ya gue seneng lah jadi kayak gue tuh berperan dalam kehidupan cinta mereka gitu ya
Lo tau gak sih kita jadian gara-gara kok Kevin loh. Nah, gue kan seneng. Ya, Cupid. walaupun nggak gara-gara gue semua sih, tapi kayak maksudnya pasti ada petisan-petisan, ya maksudnya kayak percikan-percikan cinta mereka, dan gue cuman kayak membantu mengeksekusinya doang. Lu nonton video gue dah, cepet. Yes. Masalahnya, gue aja nggak ada siapa-siapa. Maksudnya gue nggak ada pacar. Kenapa orang jadian tapi gue nggak ada pacar gitu ya? Kayak maksudnya kayak kenapa gue yang jadi jomblo? Gitu. Apakah gara-gara ini tersalurkan semua cita-cinta gue ke mereka jadi gue nggak ada dapat persenannya gitu kan? Gak lah bercanda ya guys. Aku sendiri pun ya sama sekali belum pernah pacaran malahan. Iya, tapi Waduh. sering ngomong Sering apa deket apa kemudian ya, sering deket kemudian ditinggalkan. Aduh, pernah aduh. pernah kita. Umur-umur segitu tuh. Pernah. Pernah ya? Iya. Dia kadang curhat kayak, panjang banget. Gue sampai kayak, aduh, gue sibuk sih kalau mau balas sekarang. Tapi gue harus balas. Jadi, gue benar-benar sempetin waktu untuk dia. Gue kasih dia voice chat gue di Instagram. Dia kan nge-DM gue, jadi gue kasih voice chat gue di Instagram. Gue kayak kasih tips-tips dari gue lah. Kalau sesuai dengan curhatan dia gitu loh. Jadi buat kalian yang mau curhat sama gue, bisa follow gue di Instagram ya guys. Oke, Follow guys. sekalian promosi. Sekalian follow SU Entertainment juga. Kapan Tips. kita bisa mulai untuk pacaran gitu? Sebenarnya umur yang paling siap itu sebenarnya di mana sih? Range-nya gitu. Dan batasnya gitu loh. Oke. Gue bakalan ngebahas range ya. Range umur ya, kalau soal pacaran ya. Itu kalau lu nyari pacaran yang kayak, pacaran yang bener-bener bersemi-semi, cinta gitu kan. Kayak all the thing about love, ngerti gak sih? Kayak cinta, pokoknya lu mabuk cinta deh. Itu pasti di SMA sampai ya semester 1 semester 2 kuliah deh. Itu lo benar-benar di mabuk cinta. Nah, Hmm. tapi kalau lo mau cari yang range umur yang sudah kayak menatap masa depan atau kayak sudah memiliki visi misi lah ya. Kita jujur kalau pacaran pasti ada visi misi, maksudnya kayak harus jelas gitu loh. Maksudnya kayak apa yang lo mau capai. Jadi lo bisa dapat motivasi dari pasangan lo. Nah, jadi kalau sudah ada semacam motivasi itu di umur-umur sekitar 20-an atau 19-an kedua tiga itu masih bisa lah. Kayak gue sekarang kan 23. Itu masih yang serius. Kita ngomong ke hal-hal pacaran yang realistis. Maksudnya kayak apakah chat itu priority enggak gitu loh. Maksudnya kita nggak harus chat terus-terusan untuk ngejalin relationship, yang penting bonding kita semuanya itu good. Kalau kayak yang kalau gue bilang kayak yang kayak di Mabuk Cinta tadi, kayak yang SMP, SMA ke semester 2 itu bener-bener lu kalau nggak chat dia, lu ngerasa ada yang kurang di hari lo. Kalau lo nggak balas chat dia, dia juga ngerasa ada yang kurang dari hari dia. Maksudnya kayak bener-bener mabuk cinta kalau lo ngomong yang cinta-cintaan ya. Tapi kalau ngomong yang soal serius, itu umur yang 23 ke atas. Nah, kalau umur 23 ke atas sampai 30 itu sudah kayak menatap masa depan doang. Jadi prioritinya kayak apakah hidup gua bisa terjamin sama nih orang gitu loh. Kebanyakan sih kayak gitu. Kalau misalnya cewek cari yang sukses, mau cowok yang mapan atau yang kayak intinya hidupnya baik deh. Maksudnya dia bisa hidup sama nih cowok. Nah, kalau cowok itu cari cewek yang apakah bisa take care of him gitu loh. Kayak apakah bisa ngurusin dia. Apakah di saat nih cowoknya lagi patah semangat, apakah ini cewek bisa nge-upin dia gitu loh. Itu kalau umur 23 sampai 30-an ke atas deh pokoknya. Jadi ada range-range-nya gitu. Range mabuk cinta, range mempersiapkan masa depan, dan range yang sudah menatap masa depan banget gitu loh, intinya kayak gitu sih. Betul sekali. Iya, aku juga setuju banget gitu loh. Kayak range. Ini sudah waktunya kamu menatap masa depan. Kamu punya karir, kamu mau bangun keluarga. Kalau SMP, SMA sampai kuliah itu cuma lu ganteng, lu mempesona, ya itu lu dapat semua cewek. Lu dapat semua Iya, cowok. Nah, tapi nggak semuanya kayak gitu dong. Tapi ada beberapa juga yang nggak kayak gitu. Tapi kebanyakan kayak gitu. kita nggak mau ketinggalan kayak, loh, dia sudah punya pacar, dia sudah punya pacar, loh aku belum.
apakah kau harus punya pacar? Nah, seperti itu. Kadang-kadang itu juga sering Enggak gitu. ya, enggak seperti itu. Apakah Anda siap untuk berpacaran? Karena pacaran kalau umur Betul. sekarang sih tentang komitmen, bukan tentang dia udah punya pacar, gue nggak punya pacar. Mantan gue sudah punya pacar, gue belum punya pacar. Nah itu kan, ya itu nggak, kita nggak bahas tentang itu lagi. Lebih kayak, apakah gue siap, apakah ini orang bisa mumpuni untuk gue ke depannya, apakah kita bisa saling support gitu, gitu loh. Maupun cowok maupun cewek ya. Cewek ada kriteria, cowok juga ada kriteria tertentu juga ya sih. Dulu konten gue itu nggak sesusah ini. Maksudnya kayak gue nggak bahas Hmm? tentang cita-citaan, gue cuman meme doang. Dan actually mantan gue juga lumayan support gue dalam ngebuat konten ini. Jadi terkadang dia juga ikut gue ngebuat konten, terus gue juga semakin termotivasi untuk ngebuat konten kan. Intinya gue ngebuat konten dan dia ngebantu gue untuk ngebuat konten juga. Jadi misalnya siangnya gue buat konten, malamnya gue sama dia, gue juga buat konten gitu loh. Jadi memang waktu itu memang precious banget lah, waktu kayak oke banget gitu loh. Tapi kalau soal bagi waktu, itu memang kita harus ada bagi waktu juga sih ke dia. Maksudnya jangan semuanya lu kerja terus gitu kan. Kalau gue biasanya, Hmm. misalnya dia ngebuat, bantu gue ngebuat konten nih, ya gue kasih, Hmm. maksudnya kasih dia apresiasi, kayak misalnya dia mau es krim kah, atau mau hal-hal yang dia suka gitu kan. Gue coba Hmm. untuk buat dia seneng deh, gitu lah. Jadi kayak dia nggak merasa sia-sia juga untuk ngebantuin kita juga fun banget untuk give dia something gitu kan. Tapi kalau dibandingkan sekarang gitu, apa aja sih enaknya atau nggak enaknya punya pacar waktu menjalin karir dulu itu jadi kan? Gini, gue tuh dulu sering banget berantem sama pacar gue, mantan gue actually now, tentang Hmm. konten-konten gue. Jadi kalau dia ngebantu gue, actually gue juga ada berantem sama dia gara-gara konten-konten gue. Sometimes itu mungkin kayak gue mau collab sama sama kreator lain yang actually cewek, dia agak gimana ya, kayak kurang agree gitu sama gue. Maksudnya kayak dia mikir, kan ada gua cewek, kenapa harus ada kreator lain gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? But kita kan Iya, iya. mau saling support antara satu kreator dan kreator lainnya. Toh juga gua bukan cuman ke kreator cewek doang, tapi juga ada cowok cewek gitu kan kreatornya. Tapi kayak mostly dia kurang seneng sama gua kalau gua ngebuat konten yang sama cewek-cewek gitu. Maksudnya kayak sebenarnya gua gak sering banget sih ngebuat konten bareng cewek, tapi kayak gua ngerasa ini nggak bener nih kayaknya. Maksudnya gue juga bukan yang kayak ketemuan sama nih cewek, gue cuma kayak video kita aja Hmm. bareng itu cewek. Kirim gue video dia, ini video gue ya gue compile. Maksudnya gue Hmm. compile. Jadi nggak ada yang kayak, maksudnya kalau ngomong selingkuh-selingkuhan sih enggak sih ya. Enaknya ngebuat konten nggak ada pacar itu lo lebih bebas aja. Kayak maksudnya gue mau collab sama siapapun bisa. Terus gue juga mau buat konten kayak apapun bisa. Karena maksudnya lo nggak harus jaga image pacar lo juga sih. Kayak it's about your life. Kalau lo mau buat konten yang jelek ya yang kena dampak ya lo doang gitu loh. Nggak sampai pacar lo juga Hmm. kena dampaknya gitu kan. Gue pernah sih sampai kayak dibilang sama mantan gue bilang dia tuh sometimes malu gitu kayak kalau gue kan ngonten meme ya kadang. Kadang kan meme kan pasti ada kayak muka lo kayak lo bodoh-bodohin atau ekspresi lo kayak gimanain atau make up lo Hmm. Hmm. atau rambut lo pasti kayak jadi bodoh-bodohin gitu lah kan. Sometimes ada kayak terhibur. Nah, sometimes ada kawan-kawan dia yang ini orang apaan sih gitu loh. Apalagi kalau dulu followers gue masih kayak dikit banget kan. Jadi kayak ini orang apaan sih? Terkenal juga enggak, malu-maluin diri sendiri gitu loh. Kayak maksudnya dari sisi mantan kita, pacar kita pada hari itu dia juga maksudnya kayak lumayan sedih lah. Tapi kalau sudah lo personal diri lo sendiri yang ngelakuin konten itu atau yang kayak ngejalani itu semua kan dia punya resiko, lo yang tanggung gitu loh. Mau konten lo Hmm. Hmm. jelek, konten lo bagus, semuanya itu lo yang tanggung. Tapi kalau gue bilang sedihnya itu kadang ada sih kayak maksudnya sometimes kita mau ngebuat video tapi nggak ada yang bantuin gitu loh. Kayak gue sekarang ya dikit sih, cuma teman-teman gue yang bantuin gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin kehidupan orang yang udah terkenal gitu, let's say sebagai content creator di TikTok, Hmm. gimana sih caranya bedain orang yang deketin kita itu bener-bener serius atau cuma pasos doang? Oh, itu soal waktu sih.
Ya. Hmm. Dia ngedeketin lo itu pasti karena ada suatu ketertarikan. Mau itu muka lo, mau itu tampang lo, mau itu something dari lo lah. Mau itu followers lo, mau itu apa. Yang penting dia tertarik sama lo itu pasti karena suatu ketertarikan kan. Nah itu daya jual lo sendiri juga sih. Nah dari sini kan lo bisa milih. Ini gua perspektif gua sebagai cowok ya. Maksudnya apakah ini cewek beneran mau sama gua atau cuma mau pansos doang? Even dia mau pansos pun itu nggak apa-apa sih. Soalnya itu daya jual lo gitu loh. Kalau lo Hmm. nggak punya hasilnya, maksudnya lo nggak punya itu, dia nggak bakalan ngedeketin lo gitu kan. Walaupun dia pansos itu it's okay banget kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya, gua gak bilang gua bener. Tapi kayak itu tuh daya jual lo. Nah, lo lagi yang seleksi. Apakah waktunya itu bisa? Kan itu waktu yang jawab. Maksudnya, apa kalau misalnya dia pansos dan dia nge-up, ya itu bagus kan untuk dia. Tapi ya, apakah dia akan lupa sama lo? Atau dia bakal inget lo terus, atau dia bakalan nge-reach karir sama lo sama-sama gitu kan. Itu kan balik lagi ke waktu yang jawab, waktu penilaian lo ke dia. Jadi kayak menurut gua kalau mau mencari yang terbaik itu sih waktu yang menjawab. Nggak bisa kita kayak, oh dia mau deketin gua karena gua punya force banyak aja nih gitu loh. Karena itu memang daya jual lo sebagai orang itu gitu. Maksudnya gue kayak misalnya gue kayak ya itu memang daya jual. Even dia mau maksudnya jalan sama gue mau dapetin tasnya bagus ya, kan itu gue yang mau ngasih ke dia. Maksudnya tanpa dia minta itu memang daya jual kita sebagai orang itu. Jadi kalau ngomong ketulus dan nggak tulus ya itu balik lagi ke waktu sih yang jawab dan penilaian kita sendiri gitu. Biarkan waktu yang menjawab. Heeh. Ciri pasangan yang patut untuk dipertahankan sama yang enggak itu kayak gimana sih? Ini gue gak bilang ini gue bener ya, tapi ini menurut gue, oke? Jadi kayak menurut gue ini nih ciri-ciri pasangan yang harus dipertahankan. Tapi itu balik-balik lagi ke kalian semua, karena kalianlah orang yang bisa menilai pasangan kalian, bukan orang lain. Karena setiap pasangan pasti ada sisi baik dan buruknya kan. Lo dia buruk dalam hal ini, tapi dia bisa nge-support lo gitu. Kan jadi pertimbangan lagi. Oke, jadi menurut gue ciri-ciri pasangan yang patut dipertahankan ya. Satu, dia bisa support lo. Walaupun lo pasti pernah terpuruk dalam hidup lo satu kali atau berapa kali pun, lo pernah terpuruk pasti. Nah di saat itu, apakah dia ada sama lo atau enggak? Satu. Kedua, Hmm. 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 kalau misalnya dia bener-bener in ke lo di saat lo terpuruk pun dia pasti ada gitu. Tapi itu nggak menjamin ya. Waktu hari itu lo terpuruk dia ada, nggak menjamin nih untuk kedepannya kalau lo terpuruk lagi dia ada atau enggak gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi ya jangan intinya Iya. jangan terpuruk gitu, ya kan? Iya kan, iya kan, iya kan. Bener gak sih? Jangan sering-sering terpuruk gitu kan. Maksudnya kayak gak ada juga lah orang yang mau hidup susah. Nah, terus yang kedua, gue lebih pilih yang bisa, gue gak harus satu karir, tapi dia bisa menerima kita. Misalnya gue nih, sebagai content creator nih, gue sometimes ada yang kayak ngebuat konten yang, ya bisa dibilang ya, mungkin agak sedikit bego atau sedikit apa gitu kan. Nah, dia bisa menerima itu sebagai suatu, oh ini pekerjaannya dia gitu loh. Jadi dia nggak terlalu, maksudnya dia bisa mensupport lo dalam kerjaan dan dia bisa nerima lo juga gitu. Terus yang ketiga, yang penting dia tulus sih. Wajar gak kak, cewek tuh mau nuntut sesuatu dari kita? Ya itu wajar-wajar aja. Malah itu salah satu yang harus dipertahankan. Karena kalau dia gak nuntut lo apa-apa, lo gak bakalan maju gitu loh. Seharusnya pacar itu bisa, maksudnya pasangan hidup, teman hidup kita itu bisa memotivasi kita kak gitu loh. Kalau dia bisa memotivasi kita, maksudnya kayak kamu harus punya ini, maksudnya kayak dia nggak bilang kayak kamu harus punya rumah nih tahun depan atau kayak Waduh. kamu harus punya ini nih, itu enggak. Tapi maksudnya kayak saya pengen dong, maksudnya kayak pengen lah hidup yang punya rumah, bisa hidup enak. Itu kan kayak memotivasi lo sendiri untuk ke dia. Jadi lo secara nggak langsung lo juga termotivasi untuk ngelakuin Lantas, something gitu. kakak setuju nggak kalau kita punya pacar saat sibuk-sibuknya gitu, menjalani karir gitu? Apakah akan mengapa kerjaannya kita nanti? Kalau lo cari pacar saat sibuk-sibuk, misalnya lo punya pacar saat sibuk-sibuknya, menurut gue itu bagus sih. Tapi asal Hmm. pacar lo bisa ngerti. Karena kalau menurut gua, kalau lo memang kalau lo punya pacar, memang lo harus sibuk-sibuk. Kalau lo nggak ada kerjaan, lo nggak bakalan maju gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak, ya kan? Kalau misalnya lo bener-bener, dan kebanyakan cewek sih sekarang kayak mikirnya kayak, kalau lo nggak ada, maksudnya
lo kok banyak waktu banget sih untuk gua gitu kan, kayak Ah, ini orang nggak ada kerjaan apa, ngerti gak sih? Memang lo ketika lo punya pacar lo memang harus sesibuk-sibuknya gitu, karena kalau lo nggak sesibuk-sibuknya lo nggak bakal maju. Tapi lo harus cari pacar yang bisa menerima lo juga sih, kalau menurut gua kayak gitu. Ya justru dengan adanya pacar lo harus sibuk. Kalau lo nggak sibuk, ya lo nggak maju berarti. Kita kan punya pacar juga, maksudnya termotivasi lah. Oh, gue jadi hmm. punya tujuan nih. Maksudnya jadi kayak, misalnya kayak kita single gitu kan. Misalnya kayak single, itu kita kayak, ya kita cuma ngebahagiain diri kita sendiri, ya kan? Tapi kalau kita punya pacar, ya kita kan juga pasti mau punya income yang lebih. Nah, mau punya income lebih, mau traktir mereka makan atau beliin mereka something gitu kan. Pasti kita harus sibuk, kita harus lebih sibuk daripada yang kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya punya pacar saat sibuk-sibuknya, nah itu memang bener. Kalau lo nggak sibuk, tapi lo punya, maksudnya lo nggak sibuk tapi punya pacar, ya lo nggak salah sih. Cuman agak kurang bener aja gitu. Tapi lo tetap harus sesibuk-sibuk apapun, kalau misalnya lo sudah punya pacar, lo pasti punya komitmen. Komitmen itu yang lo harus jaga, lo harus sempetin waktu untuk pacar lo gitu. Ya pacar lo juga ngerti lah kalau lo sibuknya masalah kerjaan, ya harusnya dia nggak marah sih. Tapi kalau lo sibuknya ngegame atau kayak sibuk nongkrong sama temen, ya itu beda cerita sih. Itu kan juga sibuk juga gitu loh. Ya kan, ya kan? Ya kan? Kalau lo sibuk masalah kerjaan is oke banget, tapi kalau lo sibuknya ya kayak ngegame atau yang something like that, ya itu nggak bener kalau menurut gua. Kasih tips buat teman-teman yang lagi nonton semua, Oke. apa tips menjalin hubungan yang sehat, yang nggak toksik, yang bisa langgeng sampai pelaminan, bisa itu. Oh. Terus Oke, yang oke, oke. terakhir ini, last ini. Satu, ya. Hmm, Hubungan yang terlalu cepat itu juga gak baik. Jadi kayak betul. kenal satu sama lain. Kalau lo sudah kenal kenal satu sama lain, amin, lo bisa sampai ke pelaminan gitu kan. Kalau lo kayak terlalu gegabah dalam ngambil keputusan, kayak baru jadi gebetan 1 minggu lo sudah mau tembak dia terus jadian itu kan, kayak ya bisa sih, tapi ya maksudnya lo harus kenal dia lebih lagi. Intinya kenal satu sama lain, itu klik bisa jadi Hmm. langgeng. Terus yang kedua, dia harus nerima lo harus nerima dia. Saling. Intinya dalam menjalani hubungan itu, gua sih selalu berpedoman pada kata saling. Saling. Kenapa saling? Ya, saling melengkapi, saling mengasihi, saling support gitu loh. Jadi saling kan berarti dua orang nih. Satu support ini support itu gitu loh. Maksudnya saling. Jadi kayak ngelakuin sesuatu bareng gitu. Jadi kalau kita sudah sama-sama saling, kita nggak bakalan ada yang berlebihan, ada yang kurang gitu loh. Jadi kayak seimbang, balance gitu sih. Kalau sudah saling mah harusnya langgeng pasti. Kalau sudah saling. Dan yang ketiga itu lo mau maju. Ini pasangan lo harus bisa ngebuat lo jadi orang yang better dari sebelumnya. Kalau sudah kayak gitu harusnya bisa langgeng sih. Kalau lo jadi orang yang sama, kan apa bedanya gitu loh. Sama lo punya pacar sama nggak punya pacar, apa bedanya? Tapi kalau lo jadi orang yang berbeda, lo punya satu tujuan. Nah, yang keempat tujuan. Lo harus punya tujuan tuh. Kalau nggak ada tujuan, percuma semuanya, mau lo saling ini, saling itu, mau dia baik sama lo, mau kayak mana. Tapi kalau nggak ada tujuan, ya percuma. Goals lo apa? Lo set. Kalau lo sudah set, ya baru bisa saling, baru bisa support satu sama lain, baru bisa menerima keadaan satu sama lain gitu sih. Kalau nggak ada tujuan, ya fondasinya nggak ada. Gimana mau naik? Hmm. Tujuan kita kan Hmm. fondasi dulu gitu. Yang penting punya tujuan. Tapi kadang yang susah itu menentukan tujuan sih. Tapi sebenarnya sudah jelas banget. Tujuan kita hidup enak, makan enak, langgeng. Itu paling itu aja. Nah, dalam itu bisa nggak sama-sama menjalaninnya? Saling itu tadi. Oke, thank you Kak Kevin sudah menemani kita semua dalam XU Podcast malam ini. Aku say thank you yang dalam, walaupun tadi Yo. salah kata, Gak jadi apa, gak ada. apa. Oke Nyantai. guys, jangan lupa juga untuk sub YouTube-nya XU Entertainment, follow TikTok-nya Kak Kevin Nobel. Sampai jumpa untuk XU Podcast selanjutnya. Kita akan bertemu lagi dengan another host dan another star
Goodbye guys semua. Dadah. Bye bye. Thank you ya sudah nonton. Dadah.